Bapa, kami datang kepada Engkau dengan rendah hati kami Tuhan. Kerinduan kami pada pagi hari ini Bapa, untuk datang beribadah pada pagi hari ini, baik anak kami, ibu-ibu kami dan juga saudara-saudara kami yang kami kasihi di mana mereka berada, baik di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Kau berkati mereka Tuhan. Kami siap pada pagi ini Tuhan, kami siap datang menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kami berikan yang terbaik bagi Engkau Yesus. Tuhan pada saat hari ini, inilah doa kami pada pagi hari ini Bapa. Lawatan Engkau Tuhan Yesus bersama kami pada hari ini. Haleluya. Dan naikkan syukur bagi Allah. Tegas sekali ku bawa kepadamu oh Tuhan, sebarang kami. Thank you.
Tuhan pada pagi hari ini. Ada amin? Haleluya. Mari yang ada di rumah, kita naikkan pujian nama Tuhan. Kita nyatakan kebaikan adalah Tuhan Sang Raja.
janji Engkau Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kami walaupun sesaat Bapa. Engkau tidak melihat kami Bapa, tapi Engkau melihat setiap segenap hidup kami pada saat hari ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, pada saat hari ini Tuhan, biarlah firman-Mu yang akan disampaikan oleh pastor kami nanti Bapa akan memberkati setiap seluruh hidup kami Tuhan Yesus yang mendengarnya Bapa. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu nanti Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan akan diberkati luar biasa sekali. Ini doa kami Tuhan, dan segenap hati kami tidak diserahkan. Terima kasih Bapa dan puji dan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya katakan amin. Salam, selamat pagi jemaat Tuhan, jemaat Ebenezer, Bapak-bapak Ibu yang terkasih. Dan pada pagi ini kita sangat bersyukur dan kita mengangkat pujian hormat kita hanya kepada Tuhan, sebab Tuhan, sebab kasih-Nya sentiasa mengalir dalam hidup kita dari dulu sampai sekarang. Buktinya yaitu kasih yang telah Yesus Kristus telah lakukan untuk kita 2000 tahun yang lalu. Bagaimana Yesus Kristus telah mati untuk kita dan bangkit kembali untuk kita. Itu buktinya bahwa kasih Tuhan itu sentiasa mengalir sampai turunan demi keturunan sampai pada masa dan detik ini. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita tidak membiarkan waktu dan hari-hari kita berlalu dengan begitu banyak sia-sia ataupun begitu banyak yang membuat hidup kita lebih kepada persoalan-persoalan yang masih belum terjawab sampai pada hari ini. Yang mungkin kita bertanya, kenapa saya dipanggil sebagai orang Kristen? Kenapa saya dipanggil oleh Tuhan? Apakah tujuan yang Tuhan telah tetapkan kepada saya dan hidup saya? Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tentu ada sesuatu yang Tuhan ingin nyatakan melalui setiap pribadi kita, ya, yaitu lewat melalui panggilan setiap pribadi kita. Ada seorang dipanggil untuk menjadi penginjil, ada seorang dipanggil untuk menjadi gembala di gembala sidang, ada seorang dipanggil untuk menjadi pengajar, ya, ada seorang dipanggil untuk menjadi pelayan Tuhan, ya, macam-macam panggilan yang Tuhan percayakan, yang Tuhan tetapkan dalam setiap pribadi kita. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apakah mungkin kita berpikir bahwa panggilan Tuhan itu adalah sesuatu panggilan yang bagi kita hanya panggilan
kita pikir biasa-biasa saja. Tapi di sebalik yang kita pikirkan itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ternyata panggilan Tuhan itu adalah panggilan yang agung, panggilan yang mulia, panggilan surgawi. Karena itu Tuhan panggil kita, karena Tuhan ingin rindu kita menjadi pewaris kerajaan surga. Jadi tindakan kita dan apa yang kita harus perbuat, yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita hari ini adalah kita berusaha untuk menyelaraskan, kita berusaha untuk supaya kita bersepadan dengan panggilan kita, ya, supaya kita sesuai selaras dengan frekuensi kerajaan surga yang telah Tuhan tetapkan kepada setiap pribadi kita. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sudah pasti banyak cabaran, rintangan, sudah pasti banyak yang mungkin membuat kita tidak mampu, tidak sanggup, putus asa dan sebagainya. Ya. Contohnya kita sedang berjuang, ya, sedang berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang kita rindukan, yaitu di dalam pelayanan kita, di dalam tentu dalam setiap pelayanan, setiap panggilan itu ada impian tersendiri, ya, yaitu impian kita untuk pelayanan yang kehadapan itu semakin memiliki perkembangan yang baik, semakin memiliki kemajuan yang baik. Apapun jenis pelayanan yang kita lakukan, yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi pada hari ini saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang saya ingin kongsikan untuk kita adalah panggilan untuk ikut menderita. Selalunya kita berbicara, berkongsi ataupun membahaskan panggilan untuk diselamatkan. Ya, memang pasti panggilan untuk dikuduskan, panggilan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tapi pada hari ini kita belajar satu firman Tuhan yang menyentuh tentang panggilan untuk ikut menderita. Jadi bagaimanakah panggilan untuk ikut menderita yang dinyatakan, yang dicatatkan di dalam firman Tuhan, yaitu mari kita sama-sama membuka firman Tuhan di dalam 2 Timotius, surat Paulus yang kedua kepada Timotius. 2 Timotius pasal yang kedua ayat 1 hingga ayat 13. 2 Timotius pasal 2 ayat 1 hingga yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dalam kemuliaan yang kekal.
Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Mari kita sama-sama berdoa dimanapun jemaat-jemaat Tuhan berada pada saat ini. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami datang kepadamu pada saat ini Bapa, bersujud di hadapan-Mu, merendahkan diri kami di hadapan-Mu sebagai Allah Bapa kami, sebagai Raja kami yang layak kami agungkan, yang layak kami muliakan. Pada saat hari ini Tuhan Yesus, kami mau belajar daripada firman-Mu ini Tuhan. Kami sesungguhnya sangat terbatas untuk mengerti maksud firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang bekerja, dan Engkau yang melakukan sesuatu melalui Roh Kudus-Mu, akan bekerja dalam setiap hati kami dan menggerakkan hati dan membuka pikiran kami Tuhan Yesus, agar kami mengerti seluas-luasnya dan mengerti sedalam-dalamnya maksud firman-Mu, khususnya untuk kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Yalah kami hidup pada hari ini Tuhan, walaupun kami di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan Yesus, kami sangat dicabar dan kami sangat terbatas Tuhan dari segi kekuatan kami Bapa untuk melawan semua penderitaan, melawan semua persoalan yang terjadi Tuhan. Dan kami percaya Bapa, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah sumber kami, Engkau yang akan memberikan kekuatan yang baru dan memberikan hikmat yang baru bagi kami, agar kami tidak lemah, agar kami tidak mudah untuk menyerah dalam hidup kami Bapa. Karena firman-Mu yang sentiasa mengajar dan menasihati kami, supaya kami sentiasa menguatkan, dan supaya kami sentiasa memiliki jalan yang pasti bila kami berharap dan bila kami datang mendekat Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah firman-Mu yang kami belajar pada saat ini Tuhan. Biarlah firman-Mu ini akan terus berbuah dan terus menjadi berkat dalam hidup kami Tuhan, terus bertumbuh di dalam iman kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, ini adalah surat yang dituliskan kepada Timotius oleh Rasul Paulus. Jadi apa tujuannya tuliskan surat ini kepada Timotius? Tentu Timotius memiliki, tentu dia tahu Timotius memiliki kelemahan, Timotius memiliki keterbatasan, ya, keterbatasan dari segi fisikalnya. Karena dia tahu bahwa Timotius, sebab itu di dalam ayat yang kedua dia mengatakan di sini, sebab itu hai anakku. Kenapa Rasul Paulus memanggil dia anakku adalah karena mereka dari suatu ketika, dari dulunya suatu Timotius mengikut Rasul Paulus di dalam pelayanan sejak umur dia masih muda, sampai pada masa remajanya dia melayani Tuhan sampai sampai umurnya yang seterusnya. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tidak perlu kita ceritakan tentang peristiwa perjalanan mereka. Mari kita fokus pada firman Tuhan. Ini adalah jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ini yang dia tegaskan kepada Timotius, supaya dia jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Karena panggilan Timotius ini adalah untuk ikut menderita, ya. Sudah tentu panggilan yang kita tahu di dalam Yesus Kristus itu adalah untuk ikut menderita, ya. Selalunya kita berkongsi tentang panggilan yang selalunya panggilan yang supaya panggilan yang kita contohnya
panggilan yang kita belajar sebelum ini adalah panggilan sebagai orang Kristen itu supaya kita dipanggil untuk menjadi orang yang sentiasa menjadi berkat kepada orang lain. Jadi bagaimanakah kita menjadi berkat di tengah pandemi COVID-19 ini? Bagaimanakah kita terus menjadi garam dan terang? Jadi marilah kita sama-sama melakukan panggilan kita dan meneruskan panggilan kita itu supaya kita terus menjadi kuat. Jangan kita terus lemah dan terus putus asa dan sebagainya. Karena orang Kristen yang dipanggil itu adalah harus menjadi orang Kristen yang kuat. Ini contohnya firman Tuhan ini menegaskan kepada kita, karena kasih karunia di dalam Yesus Kristus sudah ada dan sudah dinyatakan. Belas kasihan Tuhan itu sentiasa ada untuk kita. Penyertaan Tuhan itu sentiasa ada untuk kita. Jadi tidak ada yang kita risaukan, tidak ada yang kita khawatirkan, ya, sebab Tuhan ada bersama dengan kita. Walaupun secara mata kasar kita tidak dapat melihat penyertaan Tuhan itu, tetapi sepanjang kehidupan kita dari segi kerohanian kita sentiasa dijaga, dipelihara oleh Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita. Jadi inilah salah satunya yang Rasul Paulus tegaskan kepada kita semua, ya, lewat firman Tuhan ini, itu di dalam 2 Timotius ini. Jadi apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percaya kala itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Inilah yang dia jelaskan kepada Timotius supaya dia terus menjadi terus bersaksi kepada orang lain apa yang dia dengar, daripada apa yang dia belajar, apa yang dia teladani daripada Rasul Paulus sendiri, ya, di depan orang-orang yang dapat dipercayai. Artinya orang-orang yang percaya. Jadi bagaimanakah kita ingin melihat panggilan kita di dalam Tuhan, panggilan untuk ikut menderita ini tadi, ialah mari kita sama-sama melihat dari ayat 3 dan 4 sehingga ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan, menjadi seorang prajurit yang sedang berjuang. Kita saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kitalah sebagai seorang prajurit yang sedang berjuang. Karena perjuangan kita itu bukan melawan daging dan darah, tetapi melawan roh-roh yang ada di udara. Salah satunya roh-roh penyakit yang ada ini. Ya, bagaimana kita mau melawan itu kita tidak tahu cara, tetapi kita memiliki hikmat daripada Tuhan. Kita punya Tuhan yang tetap berkuasa di atas, yang dapat menakluk. Kita percaya, mengimani kuasa Tuhan kita dapat menakluk semua kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa penguasa yang ada di udara yang bermaharajalela dan penyakit-penyakit yang terjadi. Ya, jadi kita mengandalkan kekuatan kuasa Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita, tapi kita mengandalkan dalam perjuangan kita sebagai seorang prajurit Yesus Kristus. Kita mengandalkan kekuatan dan kuasa Allah, bukan kekuatan kita sebagai manusia. Tentu kekuatan kita itu selalunya membuat kita gagal, tetapi kekuatan kuasa Allah itu sentiasa membawa perjuangan yang terus berjuang, ingin menjadi seorang yang sentiasa kepada keberhasilan, yaitu contohnya seorang pejuang seorang olahraga yang sentiasa yang akan memiliki kejuaraan apabila dia mengikuti menurut peraturan-peraturan olahraga. Demikianlah kita saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apabila kita taat, tetap setia di dalam perjuangan kita sebagai seorang prajurit ini, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, prajurit Tuhan, ya, kita siap menderita dalam perjuangan. Apapun perjuangan kita pada hari ini, kita siap untuk ikut menderita. Karena penderitaan yang kita alami di dalam Yesus Kristus itu pasti ada upahnya yang disediakan untuk kita. Pasti ada upahnya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Karena di dalam 1 Petrus
Pasal 3 ayat 14 mengatakan, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Seperti Rasul Paulus, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam ayat yang ke-9, ayat yang ke-10 mengatakan, ayat 9-10 mengatakan, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita. Jadi Rasul Paulus menderita karena pemberitaan Injil, karena kebenaran. Rasul Paulus menderita, dia dipenjarakan karena kebenaran. Itulah yang dialami oleh Rasul Paulus. Sama juga halnya yang kita alami pada hari ini, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ya, meskipun kita diperhadapkan dengan keadaan yang semakin mencabar, situasi hidup yang semakin mencabar, apabila kita tetap menjadi seorang prajurit yang sedang berjuang dan sentiasa ingin siap untuk ikut menderita bersama dengan Kristus, maka kita tidak perlu khawatir dan tidak ada rasa takut untuk berjuang di dalam iman kita, dan kita tidak takut apapun yang akan terjadi, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Karena segala sesuatu yang terjadi itu, dan sesuatu yang terjadi itu di bawah rencana, di dalam rencana Tuhan. Kita tidak dapat sangat terbatas, ya, kita sangat terbatas untuk mengerti maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi kita berserah kepada Tuhan dalam hidup kita. Jadilah prajurit yang siap menderita dalam perjuangan kita. Ya, kita adalah seorang prajurit yang berjuang. Kita tidak juga dalam hal ini, kita juga tidak dapat mementingkan diri kita sendiri. Kita juga harus memikirkan kepentingan saudara-saudara kita yang lain. Contohnya mereka sudah lemah, mereka sudah tidak mampu lagi, dan mereka sudah tidak berdaya lagi untuk berjuang di dalam kepercayaan mereka, di dalam iman mereka. Kita yang masih kuat ini, marilah kita sama-sama mendorong mereka, mengangkat mereka, menasihati mereka lewat firman Tuhan. Kita percaya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita sama-sama menderita bersama dengan Kristus. Ya, jangan kita mementingkan diri kita sendiri dalam hidup kita, sama-sama berjuang untuk fokus untuk target yang sudah ditentukan oleh Tuhan dalam hidup kita. Ya, sama-sama membangun tubuh Kristus itu dalam kehidupan kita. Jadi selalu siap melakukan tugasnya, selalu setia kepada komandannya. Komandan kita adalah Yesus Kristus, Tuhan kita. Dialah komandan kita, yang satu-satunya yang sentiasa memberikan pertolongan bagi kita. Ya, marilah kita sama-sama setia kepada Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan sampai akhir. Kita tetap setia kepada Tuhan bagaimanapun yang terjadi, situasi yang terjadi. Marilah kita tetap setia kepada Tuhan. Ya, kita kenakanlah seluruh perlengkapan rohani senjata Allah. Efesus 6 ayat 10 hingga 18 kita baca firman Tuhan itu, ya, supaya perlengkapan rohani kita sentiasa lengkap dan sentiasa menjadi perlengkapan yang kekal dalam hidup kita, lebih-lebih lagi dalam kerohanian kita. Jadi yang kedua adalah di dalam ayat 5, menjadi seperti seorang olahragawan yang ingin juara. Demikianlah kita di dalam panggilan kita ini untuk ikut menderita. Kita menjadi seperti seorang olahragawan yang ingin juara. Setiap olahraga, setiap orang ingin yang terbaik. Ya, setiap orang ingin yang terbaik. Jadi bagaimanakah kita ingin yang terbaik? Lebih-lebih lagi daripada Tuhan. Bagaimanakah kita inginkan kehidupan yang lebih baik itu di dalam Tuhan, ya, kehidupan yang kekal itu di dalam Tuhan, yaitu kita ikut peraturan. Contohnya olahraga ini, dia ikut peraturan olahraga. Sekiranya dia tidak mengikuti peraturan olahraga, ya, pasti ataupun tentunya dia akan gagal. Demikian juga kita, saudara yang saya kasih dalam Tuhan,
di dalam Tuhan ini kita juga ada peraturan-peraturan, yaitu Alkitab lah satu-satunya peraturan yang membawa hidup kita kepada jalan yang sentiasa lurus, jalan yang benar, saudara yang sekasih dalam Tuhan. Ya, tidak ada peraturan yang lurus selain peraturan yang kita belajar dalam kehidupan kita itu daripada firman Tuhan. Ya, selain peraturan yang dunia sekuler, ya, banyak peraturan-peraturan, tetapi satu-satunya peraturan kehidupan yang kita belajar yaitu daripada firman Tuhan, satu-satunya peraturan yang dapat memberikan jalan yang benar bagi kita, ya. Dan kita juga kita harus singkirkan hal-hal yang menghalangi, ya, hal-hal yang menghalangi. Kita singkirkan itu dalam supaya itu tidak mengganggu kita, supaya itu tidak menggagalkan rencana kita, ya. Apabila kita ingin menjadi seorang olahragawan yang juara itu, apapun yang kita pikirkan di dalam pikiran kita yang mengganggu kita, ya, kita singkirkan itu daripada pikiran kita, daripada hati kita, ya. Supaya kita tidak kehilangan fokus dalam kita ingin menjadi seorang olahragawan untuk Yesus, untuk Tuhan kita, ya, untuk Allah kita. Jadi setiap kali kita memikirkan hal itu, saudara yang sekasih dalam Tuhan, pasti kita akan memikirkan hidup ini semakin hari semakin banyak cabarannya, semakin banyak yang harus kita belajar, ya. Semakin banyak yang harus kita belajar dalam ketaatan di dalam Tuhan ini. Apabila kita tidak taat di dalam Tuhan, saudara yang sekasih dalam Tuhan, apabila kita tidak setia di dalam doa kita, kita pasti lemah, kita pasti akan mengalah, kita pasti akan menyerah, dan kita pasti tidak memiliki jalan keluar. Karena kekuatan dalaman kita, kekuatan kita sendiri tidak ada, tapi kekuatan dalaman kita itu adalah kekuatan yang kita miliki daripada Tuhan, ya, daripada Allah kita. Sebagai orang Kristen yang kuat, tetap kuat, ya, tetap kuat di dalam panggilan untuk ikut menderita ini, ya, kita juga harus menjadi seorang yang tetap fokus kepada Tuhan. Jadi ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-13, mari kita sama-sama membaca. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggungnya. Jadi Rasul Paulus telah memberikan satu contoh kepada kita, bagaimanapun dia dibelenggukan, tetapi firman Allah itu tidak dibelenggu, dan juga dia tetap bersabar menanggung apa yang sudah dia alami, apa yang telah dia alami. Kesabaran Rasul Paulus itulah sudah menjadi satu teladan untuk kita di tengah masalah yang dia alami. Demikianlah kita, saudara yang sekasih dalam Tuhan, marilah kita sama-sama memiliki kesabaran untuk menanggung semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Sebagai orang Kristen, kita punya komitmen yang sangat berat, ya, lebih-lebih lagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Contohnya banyak gereja-gereja yang sudah dan juga bersyukur pada hari ini banyak gereja-gereja yang dapat dibukakan kembali. Kita percaya itu akan terus berlangsung terjadi dan terus akan seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Yaitulah apabila kita terus bersabar menanggung semua ini, kita percaya ada hasilnya, ada upahnya kita untuk menanggung semua ini. Jadi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam ayat yang ke-11 hingga 13 ini, dia katakan, benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan dia. Ingat, saudara yang saya kasih dalam Tuhan,
kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikianlah yang Tuhan yang kita sembah, ya Tuhan yang kita percaya itu. Bagaimanapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, Dia tetap setia untuk kita. Dia tetap, karena penderitaan kita itu lebih baik kita menderita oleh karena kebenaran, oleh karena kebaikan, daripada kita menderita karena kejahatan, karena perbuatan-perbuatan yang sia-sia kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita memusingkan kehidupan kita dengan soal-soal penghidupan kita yang pada akhirnya tidak ada tujuannya. Ya. Contohnya di dalam ayat yang ke-17 1 Petrus pasal 2 ini mengatakan, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Karena upah kita melakukan, kita menderita dalam kebaikan ini, upah kita ialah hidup yang Tuhan tentukan untuk kita. Sebab itulah firman Tuhan yang dikatakan di dalam 1 Petrus ini tadi mengatakan, lebih baik kita menderita karena kebaikan, ya, karena berbuat baik, karena kebenaran, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada kita menderita, dipenjarakan karena kita berbuat soal-soal yang tidak baik, ya, yaitu kejahatan. Contohnya Rasul Paulus, itulah yang dikehendaki Allah dalam kehidupan Rasul Paulus ini. Dia oleh karena Injil lah dia menderita, dia dipenjarakan, ya. Tetapi kehidupan kita yang akan melakukan kebenaran ini dalam hidup kita, pasti kita ada upah yang sesungguhnya daripada Tuhan, yaitu mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan untuk kita, ya. Daripada kita melakukan menderita karena kejahatan, ya, karena berbuat jahat, kita tidak ada upah, malah yang ada adalah kesia-siaan hidup, ya. Kesia-siaan yang ada yaitu kita tidak memiliki sesuatu apapun hasil, sesuatu apapun yang kita terima daripada Allah kita, ya, yaitu hidup yang tidak ada tujuannya. Itulah kehidupan yang akan terjadi apabila kita menderita di dalam berbuat kejahatan. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, marilah kita terus berjuang, terus menjadi seperti seorang pejuang, seorang olahraga, dan seorang petani yang menantikan hasilnya, ya, yang menabur dan dia menantikan hasil yang dia tabur, ya. Jadi apapun yang kita tabur di dalam kehidupan kita, pasti apabila kita menabur kebaikan, pasti kebaikan juga yang akan kita tuai. Apabila kita menderita karena kebenaran, pasti kemuliaan Tuhan juga yang akan kita lihat dalam kehidupan kita, ya. Kita akan diangkat oleh tangan Tuhan sendiri menjadi orang yang dipilih, orang yang sesuai dengan kehendak dan panggilan Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Sekali lagi ada 3 perkara yang saya kongsikan untuk kita daripada firman Tuhan ini tadi, yaitu pejuang yang baik dan olahraga yang sungguh-sungguh mengikuti peraturan, dan petani yang setia menanti hasilnya. Walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, marilah kita terus
menjalani dan melakukan kehidupan kita seperti yang dikehendaki oleh Allah, seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu tidak menjadi penghalang untuk kita. Kalau di sebalik apa yang terjadi pada hari ini, kalau kita melihat firman Allah, karena semua itu pasti akan terjadi pada akhir-akhir zaman. Tapi apabila kita bijaksana, hidup bijaksana, tetap taat dan setia kepada Tuhan, melakukan 3 perkara ini dalam kehidupan kita, karena kita dipanggil untuk ikut menderita, ya, pasti kita akan tahu, pasti kita akan tetap menjadi orang yang kuat, ya, menjadi orang yang memiliki kerohanian yang tetap memiliki hasil yang baik bagi diri kita, bagi keluarga, bagi orang lain, lebih-lebih lagi bagi Tuhan kita, ya. Demikianlah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan ini. Saya percaya dan yakin ini dapat menguatkan kita masing-masing, dapat memberikan kekuatan kepada kita masing-masing, ya. Kita memikirkan bahwa panggilan kita itu untuk selalunya dalam keadaan situasi yang tenang dan damai. Namun juga kita dalam panggilan kita itu juga ada penderitaan. Tetapi di sebalik penderitaan yang kita alami itu, kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena Tuhan sediakan upah di surga untuk kita. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah firman Tuhan yang saya kongsikan untuk kita. Mari kita sama-sama berdoa, kita sama-sama merenungkan firman Tuhan ini dan mempraktikkan firman Tuhan ini dalam hidup kita, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, supaya kita tetap menjadi orang Kristen yang kuat di tengah pandemi COVID-19 ini. Tetap memiliki kebijaksanaan, tetap taat dan setia kepada Tuhan. Kita mohon Roh Kudus Tuhan saat ini, kita mohon Tuhan memberikan kita kekuatan dan jalan keluar dalam masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah anak-anak sekolah, dan lebih-lebih di masalah yang sudah kehilangan pekerjaan. Kita percaya Tuhan pasti mendengar doa kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, segala pujian, hormat dan syukur, serta kami mengagungkan, memuliakan nama-Mu Bapa yang di surga, karena kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu, pimpinan-Mu selalu dalam kehidupan kami sampai pada hari ini. Tuhan Yesus, Engkau menyediakan bagi kami segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang indah, segala sesuatu yang pasti membuahkan, memberikan kekuatan bagi iman kami Tuhan. Lebih lagi kehidupan kami untuk hari-hari yang seterusnya Bapa, kami terus percaya dan kami akan terus yakin Tuhan, penyertaan-Mu itu sentiasa berlangsung dalam hidup kami. Bapa, kami berdoa supaya Tuhan Engkau memberikan kami kemampuan, kesanggupan, dan memberikan kami hikmat kebijaksanaan, supaya kami tetap menjadi orang Kristen yang kuat, menjadi orang Kristen yang taat dan setia kepada Tuhan. Bapa, kami berdoa juga Tuhan, agar Engkau memberkati setiap keluarga-keluarga. Mungkin ada mengalami masalah kekurangan, masalah kebuluran dan sebagainya. Pasti secara umumnya, secara amnya itu masalah ekonomi. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau pasti memberkati dan memulihkan keadaan kami Tuhan Yesus, memulihkan keadaan ekonomi kami, baik dalam keluarga, pekerjaan, dalam negeri dan negara kami Tuhan Yesus. Dan kami berdoa juga Bapa, agar Engkau memberikan juga kepada orang-orang yang kehilangan pekerjaan, bagi anak-anak sekolah yang
sudah masuk sekolah, baik yang belum masuk sekolah, kami berdoa Engkau memberkati mereka Bapa. Berkatilah, berikanlah kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka rindukan, apa yang mereka cari, apa yang mereka belajar dalam hidup mereka Bapa, supaya usaha mereka tidak sia-sia Tuhan. Berkatilah semua keluarga kami Tuhan, lindungilah semua kami Tuhan Yesus. Bungkusilah setiap kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu, supaya kami tidak dapat ditenggelami, supaya kami tidak dapat diterkalahkan, supaya kami tidak dapat menyerah dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kaulah Allah kami, sumber kami. Segala yang kami ingini, segala yang kami percaya hanya di dalam Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, sekian, Tuhan Yesus berkati.